Dalam kilatan itu, pemuda tadi muncul kembali, namun bukan sebagai manusia lagi. Tubuhnya kini sepenuhnya menjadi api putih, bersinar seperti inti bintang. Siluetnya lebih besar, lebih tangguh, dan setiap gerakan mengirimkan gelombang cahaya yang meretakkan tanah di bawahnya. Api putihnya tidak membakar, ia menghancurkan realitas di sekelilingnya, membuat udara bergetar tanpa suara. Kau berbohong, bau energimu ada di tempat ia hilang. Kau ada di sana. Senja itu terasa begitu indah. Cahaya oranye mengalir lembut di tepi langit, seakan melukis batas antara siang dan malam. Namun keindahan itu hanya berlangsung sesaat, karena tiba-tiba sebuah bola api muncul dari langit. Suaranya menggelegar, membelah langit hingga gelap, seperti tertelan bayangan besar. Bola api itu jatuh menghantam tanah, menimbulkan retakan membara. Dari kepulan asap panas, wujud itu perlahan terbentuk. Seorang manusia api, tubuhnya tersusun dari nyala merah yang terus berdenyut seperti jantung bara. Begitu kakinya menyentuh tanah, manusia api itu menatap sekitar dengan mata yang menyala. Dalam waktu singkat, ia melihat seorang pemuda yang sedang menyaksikan kedatangannya dengan wajah campuran antara takut dan kagum. Manusia api itu mendekat, panas dari tubuhnya membuat udara bergetar. Manusia, Katanya dengan suara bergemuruh seperti bara yang pecah. aku datang mencari sesuatu atau seseorang. Pemuda itu menelan ludah, mencoba tetap tenang. Maksudnya apa? Siapa yang sedang kau cari? Manusia api itu mengepalkan tangannya. Api di sekitar tubuhnya berkobar semakin tinggi. Temanku, sesama manusia api, ia dibunuh oleh hantu yang berkeliaran di wilayah ini. Aku tahu kau ada di dekat tempat kejadian. Pemuda itu terdiam. Ia menggeleng. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak melihat siapapun, apalagi hantu. Manusia api itu menyipitkan mata. Kau berbohong. Aku tidak. Pemuda itu mundur satu langkah. Api di tubuh manusia api itu menyala lebih kuat, memanaskan tanah di bawah telapak kakinya hingga retak kembali. Jika kau terus menyangkal, Katanya dengan nada mengancam. aku tidak segan membuat tubuhmu menjadi abu. Pemuda itu pucat. Bibent, bentar. Aku benar-benar tidak tahu. Aku cuma dengar suara dari kejauhan. Aku cuma lari karena takut. Manusia api itu mendekat, aura panasnya terasa seperti angin gurun yang membakar kulit. Tunjukkan di mana kau mendengar suara itu. Pemuda itu mengangguk cepat. Baik. Baik, aku akan tunjukkan. Asal jangan bakar aku. Manusia api itu menurunkan sedikit kobaran apinya. Bagus. Dan jika kau mencoba membohongiku lagi, api ini akan menjadi hal terakhir yang kau lihat. Pemuda itu menelan ludah keras-keras, lalu mulai berjalan, diikuti oleh manusia api yang mengepulkan bara setiap langkahnya. Malam pun semakin gelap, dan perburuan terhadap hantu pembunuh itu pun dimulai. Ya, aku ingin bertanya. Di mana terakhir kali kau melihat temanku, pemuda? Aku tidak mengenal temanmu. Aku bahkan tidak tahu ada manusia api lain di sekitar sini. Manusia api. Kau berbohong. Bau energimu ada di tempat ia hilang. Kau ada di sana. Ya, itu kebetulan. Aku hanya lewat. Aku tidak melihat apapun. Jika kau tidak mengaku, aku akan membakar tanah ini beserta tubuhmu. Baik. Aku hanya dengar suara teriakan. Aku tidak lihat siapapun. Aku hanya lari. Di mana arah suaranya? Pemuda, Di hutan sebelah sana. Aku tunjukkan jalannya. Jangan bakar aku. tunjukkan jalan. Jika kau jujur, kau akan selamat. Jika tidak, menjadi abu adalah takdirmu.
Tiba-tiba pemuda itu menghilang. Ia menatap titik tempat pemuda itu menghilang. Ia tahu, pertarungan itu belum dimulai, tapi akan datang. Tiba-tiba langit memancarkan cahaya putih yang begitu tajam hingga bayangan lembah melesat panjang. Cahaya itu membentuk pusaran yang berputar dengan kecepatan yang tak masuk akal. Debu dan puing terangkat, tertarik ke pusat pusaran. Kemudian semuanya meledak menjadi diam. Dalam kilatan itu, pemuda tadi muncul kembali, namun bukan sebagai manusia lagi. Tubuhnya kini sepenuhnya menjadi api putih, bersinar seperti inti bintang. Siluetnya lebih besar, lebih tangguh, dan setiap gerakan mengirimkan gelombang cahaya yang meretakkan tanah di bawahnya. Api putihnya tidak membakar, ia menghancurkan realitas di sekelilingnya, membuat udara bergetar tanpa suara. Kedua makhluk itu saling menatap. Merah kuningan magma yang liar, putih suci yang tak dapat dihentikan. Lalu mereka melesat. Benturan pertama membuat lembah bergetar, begitu kuat hingga tebing-tebing runtuh sekaligus. Ledakan cahaya merah, kuning, dan putih bertabrakan dalam kesenyapan absolut, menciptakan pemandangan yang tidak mungkin dilihat manusia biasa. Gelombang energi menyapu lembah, menghancurkan pohon, batu, dan tanah menjadi serpihan melayang. Serangan demi serangan menciptakan medan perang dari cahaya, api magma melawan api surgawi. Langit berbendar, tanah hancur, lembah seakan runtuh, masuk ke dalam dirinya sendiri. Pertempuran itu bukan sekadar duel, itu adalah bencana, dan itulah awal dari legenda baru yang akan dikenang dunia sebagai pertarungan api yang mengubah segalanya. Kata penutup, ajakannya kuat dan tegas. Terima kasih sudah menonton kisah epik ini. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan komentar untuk mendukung terus berkembangnya channel Rumah Rasa. Dukunganmu berarti besar. Bersama kita bisa membangun Rumah Rasa menjadi channel yang penuh cerita dahsyat dan visual luar biasa. Ayo bantu bangun Rumah Rasa.